Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang standar pelayanan bantuan hukum perkara pidana. Anggota kami yang pertama ada Adegia Yulvana, NIM terakhir 194, yang kedua Geonin Fajrina Hanis, NIM terakhir 290, yang terakhir Sherly Aulia Ayuninanda, NIM terakhir 302. Standar pelayanan bantuan hukum perkara pidana. Penerima bantuan dalam perkara pidana terdiri dari tersangka dan atau terdakwa. Pemberi bantuan hukum harus memberikan layanan bantuan hukum dimulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dan upaya hukum. Layanan bantuan hukum tersebut meliputi yang pertama, membuat surat kuasa, melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan, memeriksa dan membuat sebuah kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan dan penuntutan pemeriksaan di pengadilan, melakukan pendampingan proses penyidikan dan penuntutan pemeriksaan di pengadilan, membuat eksepsi duplik pledoi guna kepentingan penerimaan bantuan hukum, menghadirkan saksi dan atau ahli, melakukan upaya hukum, banding, kasasi, peninjauan kembali sesuai dengan permintaan penerima bantuan hukum, membuat seluruh dokumen hukum guna kepentingan penerimaan bantuan hukum non-litigasi, memastikan hak-hak pemberi bantuan hukum sebagai tersangka tidak dilanggar oleh jaksa penuntut umum dan hakim, memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses saat penyidikan, penuntutan, atau persidangan. Permen Hukum-HAM nomor 4 tahun 2021 tentang standar layanan bantuan hukum. Tahap pemberi bantuan hukum secara litigasi dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan dan atau upaya hukum. Pemberi bantuan hukum dalam tahap penyidikan meliputi membuat surat kuasa dan melaksanakan pendampingan pada tahap penyidikan. Pemberi bantuan hukum dalam tahap penyidikan meliputi melakukan pendampingan pada tahap penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, membuat surat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan penerimaan bantuan hukum, dan menghadirkan saksi dan atau ahli. Pemberi bantuan hukum dalam tahapan upaya hukum meliputi melakukan upaya hukum, banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan penerima bantuan hukum, dan memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan pengajuan upaya hukum, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Itu saja yang dapat kelompok 4 sampaikan. Bila ada kesalahan kata yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.